Assalamualaikum sahabat tani semuanya, kembali lagi di channel Petani Campuran. Sore hari ini agak sedikit mendung. Ini suasana di Kabupaten Aceh Utara. Agak sedikit mendung, mudah-mudahan walaupun terjadi hujan jangan terlalu deras, karena akan berefek kepada padi yang sedang keluar malai. Bukan berharap tidak terjadi hujan, akan tetapi seperti tahun kemarin, kalau misalnya hujannya terus menerus setiap sore dan pagi, maka agak sedikit terkendala di pengisian bulir padi. Walaupun hujan itu memang rahmat dari Allah, tapi tidak bisa kita tolak, dan ya apapun cerita harus kita syukuri. Di sini Petani Campuran ingin berbagi pengalaman tentang pengisian bulir padi. Ini padi CL 284. Jadi ada cara biar cepat bulir padi itu terisi dengan penuh dan maksimal. Nah, supaya bulir padi itu terisi dengan cepat dan bisa menghasilkan panen juga dengan cepat, seyogianya ataupun seharusnya sahabat tani semuanya, ketika sudah padi mulai merunduk seperti ini, maka lakukanlah penyepraian dengan memaksimalkan nutrisi fosfat dan kalium. Jadi nitrogen itu tidak dibutuhkan lagi, walaupun dibutuhkan tidak terlalu banyak ya. Jadi gunakanlah pupuk yang mengandung fosfat dan kalium. Sedangkan nitrogen itu tidak bisa dibilang ya tidak dibutuhkan lagi, karena nitrogen untuk bisa dibilang untuk menghijaukan daun. Sedangkan kalau ditambah nitrogen, maka daun ini akan terus menghijau. Nah, kapan penyepraiannya ataupun penyemprotannya? Penyemprotannya itu dilakukan pada lebih kurang, yang pertama itu sekitar 60 sampai dengan 65 HST. Dikarenakan padi CL 284 ini bisa panen antara 95 sampai dengan 100 sekian HST. Paling cepat itu sekitar 90 HST, tapi mungkin agak masih terlalu cepat. Jadi kalau misalnya ingin pengisian bulirnya lebih cepat, maka spraylah ketika malai padi itu sudah merunduk seperti ini, dengan menggunakan pupuk yang mengandung fosfat yang lebih tinggi dan kalium yang lebih tinggi, dan dicampur dengan fungisida untuk mencegah hama pada padi. Nah, selanjutnya setelah penyepraian pertama itu kita akan pending ataupun kita akan tidak melakukan penyepraian itu lebih kurang sekitar 1 minggu ataupun 1 minggu lebih sedikit. Ketika sudah bulir padinya yang di ujung ini mulai menguning, tapi ini karena belum menguning. Nah, jadi bulir padi yang di ujung ini sudah mulai menguning satu persatu, maka lakukanlah penyepraian yang kedua. Tetap masih menggunakan pupuk yang mengandung fosfat dan kalium, dan jangan lupa di mix dengan menggunakan fungisida. Nah, kalau cara penyepraiannya itu dengan baik dan benar dan tepat dosis, maka bisa dibilang lebih kurang dalam bisa dibilang ya sekitar 20 sampai dengan 25 hari lah. Tapi ada yang mengatakan itu sekitar 17 hari itu sudah menguning semuanya. Nah, jadi bulir padi itu sudah pada menguning semuanya. Nah, jangan lupa sawahnya itu dikeringkan supaya ya, ini sudah tidak ada lagi airnya. Jangan lupa dikeringkan. Tujuannya untuk apa? Supaya akarnya itu masih tetap kokoh, keras. Kalau misalnya airnya dibiarkan, tidak dikeringkan, ditakutkan nanti
padinya itu roboh. Nah, di sela-sela setelah pasca penyepraian itu, kita jangan lupa mengecek kesehatan daripada padi itu sendiri, karena tidak tertutup kemungkinan itu akan terjadi ataupun akan terkontaminasi dengan beberapa hama. Nah, di musim hujan, khususnya di Aceh seperti ini, di musim hujan seperti ini, itu yang ditakutkan nanti ketika pengisian bulirnya sudah maksimal, bulir padinya ini sudah mulai terisi, maka akan timbul penyakit ustilago ataupun kuning daripada bulir padi ini. Nah, jadi ustilago itu juga harus dibasmi. Kalau misalnya setelah penyepraian kita tidak mengontrol, itu ditakutkan jamur tersebut itu akan terus berkembang dan bisa menyebabkan panen itu kurang maksimal. Kemudian satu lagi hama yang harus diwaspadai, hawar daun, kresek, dan wereng. Nah, wereng itu dia paling suka dengan tanaman padi yang rumpunnya itu banyak. Nah, jadi CL284 ini termasuk anakannya itu lumayan banyak, 20 lebih. Wereng itu akan bersarang ataupun akan hinggap di rumpun-rumpun padi, dan itu bisa menyebabkan gagal panen itu tanpa mengenal waktu. Kadang-kadang kita ingin panen itu sekitar 2 ataupun 10 hari lagi lah, itu bisa jadi gagal panen disebabkan itu wereng, maka harus segera dibasmi. Nah, untuk masalah wereng ini kemarin sudah kami upload video sebelumnya, sudah bisa dilihat ataupun di YouTube, di video-video di channel lain pun banyak. Ya, mungkin itu saja sedikit trik supaya panen padi lebih cepat ataupun pengisian bulir padi itu lebih cepat. Mungkin bagi sahabat tani yang sudah ataupun yang memang setiap panen itu melakukan apa yang kami sampaikan, pasti sudah tahu triknya bagaimana. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Jangan lupa support channel Petani Campuran, like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih banyak, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.